Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing dinamik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia Wahyu Permatasari dengan NIM 20051204079 dari Prodi S1 Teknik Informatika Angkatan 2020 dari kelas A. Pengertian routing dinamik. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan cara mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan cara saling berhubung antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain serta dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dynamic router mempelajari sendiri rute terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket, dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapat oleh router. Macam-macam routing dinamik. Yang pertama, RIP. Routing Information Protocol, yang kedua IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, yang ketiga OSPF, Open Shortest Path First, yang keempat AIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan yang kelima BGP, Border Gateway Protocol. Kelebihan dari routing dinamik. Yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya dibutuhkan router-router yang berkaitan saja. Yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Dan yang kelima, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kekurangan dari routing dinamik. Yang pertama, beban kerja router lebih berat, karena selalu memperbarui API tabel pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama, karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat, agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Dan yang kelima, bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita siapkan 3 buah router. Lalu 3 buah PC yang dimulai dari PC nomor 1. Dan juga 2 buah server yang dimulai dari server nomor 1. Kemudian kita sambungkan PC dengan router menggunakan kabel UTP. Begitu juga
dengan server ke router. Lalu server dengan router. Sedangkan untuk menghubungkan router dengan router, kita menggunakan kabel DCI. Router 1 menuju router 2 menggunakan serial 2. Lalu router 2 menuju router 3 menggunakan serial 3 dan serial 2 pada router 3. Lalu kita nyalakan routernya, kita on-kan kabel-kabelnya. Karena FA1 tidak digunakan, jadi tidak perlu dinyalakan. Namun apabila FA1 ini ingin dinyalakan, juga tidak akan berpengaruh apapun. Kemudian kita ubah IP-nya. Subnet mesh-nya 192, dengan gateway-nya 192.168.162. PC 2 192.168.165. Subnet mesh-nya 192. Lalu gateway-nya 192.168.126. Kemudian PC 3 192.168. Lalu pada server tiga satu, servisnya 255, gateway-nya 33. Sedangkan pada server 2 43 1. Lalu pada router FA0 192.168.162. Pada serial 2 terhubung ke router 3 dengan gateway 12. 1 subnet mesh 192.168.162.
Sedangkan serial 3 terhubung ke router 3 dengan gateway 13, 1, dan softpass. Lalu router 2 FE0 terhubung pada PC 3, serial 2 terhubung ke router 1, dengan serial 3 terhubung ke router 3. Sepertinya tadi ada kesalahan pada FE1, IP-nya 254. Sekarang router 3 FA1 terhubung ke server 1. FA1 terhubung ke server 2. Sedangkan serial 2 terhubung ke router 2, yaitu 23, 23, 23, 3, sedangkan serial 3 terhubung ke router 1, itu 13, 13, 13, 3. Selanjutnya pada RIP router 1 kita tambahkan network menuju ke router 3, dan menuju ke jaringan PC 1 dan PC 2. Lalu pada router 2 menghubungkan ke PC 1, lalu ke PC 3, dan ke PC 3. Ini tadi maksudnya menghubungkan ke router 3. Sekarang ini menghubungkan ke PC 3. Lalu router 3 kita tambahkan yang menuju ke router 1, lalu menuju ke router 2, menuju ke server 1, dan menuju ke server 2. Lalu bisa kita lihat di sini masih tertulis RIP routing. Untuk mengubahnya menjadi RIP routing versi 2, kita masuk ke CLI. Kita tunggu. Lalu kita ketikkan no
auto summary version 2. Bisa dilihat sudah berubah menjadi versi 2. Kita lakukan hal yang sama pada router 2. No auto summary version 2. Coba kita cek, sudah berubah. Kita lakukan hal sama pada router 3. No auto summary version 2. Kita tunggu. Kita coba cek, sudah berubah. Lalu kita save agar jaringan tersebut tidak hilang dengan cara masuk ke global setting lalu save. Kita lakukan hal yang sama pada router 2 dan juga router 3. Save. Lalu supaya konfigurasi bisa berjalan dengan lancar, kita tekan restart pada tombol ini. Yes. Kita tunggu sampai berubah warna menjadi hijau. Sudah. Sekarang kita coba router 1 CLI. Setelah muncul router, kita coba show IP router. Bisa dilihat router 1 menuju ke router 2, router 1 menuju ke router 3, dan seterusnya. Sekarang kita coba simulasikan. Show online ICMP. Kita coba kirim dari PC 1 ke PC 2. Kita ulangi. Berhasil sampai ke PC 2 dan dikembalikan ke PC 1. Sekarang kita coba mengirimkan dari PC 1 ke PC 3. Sampai ke PC 3 dan dikembalikan melewati router 2 menuju router 1 dan sampai ke PC 1. Selanjutnya PC 1 ke server 1. Gagal, kita ulangi lagi. Sampai ke server 1 dan dikembalikan ke PC 1. Sekarang kita coba dari PC 1 menuju ke server 2. Melewati router 1 sampai ke router 3. Kita ulangi lagi, melewati router 1 sampai ke router 3,
diberikan ke server 2 dan dikembalikan menuju ke PC 1. Kemudian PC 3 ke PC 1. Sampai ke PC 1 dan dikembalikan melewati router 1 ke router 2, kembali ke PC 3. Sekarang PC 3 ke PC 2. Sampai ke PC 2 dan dikembalikan ke PC 3. Sekarang dari PC 3 ke server 1. Sampai ke server 1 dikembalikan melewati router 3 menuju ke router 2 dan sampai ke PC 3. Sekarang PC 3 ke server 2. Sampai ke server 2, kembali melewati jalur yang sama dan sampai ke PC 3. Kemudian dari server 1 menuju ke server 2. Melewati router 3, langsung sampai ke server 2, dikembalikan lagi melalui jalur yang sama dan sampai ke server 1. Sekarang server 1 ke PC 1. Melewati router 3 menuju router 1 sampai ke PC 1, dikembalikan melalui jalur yang sama sampai ke server 1. Lalu server 1 ke PC 2. Melewati router 3, router 1 sampai ke PC 2 dan dikembalikan menuju ke server 1. Sekarang server 1 ke PC 3. Melewati router 3 menuju router 2 sampai ke PC 3, dikembalikan melalui jalur yang sama dan sampai kembali ke server 1. Sekarang kembali ke real time dan kita coba reset dari PC 1, kita coba ke PC 3. Reset, kita reset PC 3. Bisa kita lihat melewati router 1 menuju ke router 2 dan sampai ke PC 3. Sekarang kita coba ke server 1. Menuju ke router 1, melewati router 3 dan sampai ke server 1. Sekarang kita coba server 1 menuju ke PC 2. Dari server 1 menuju ke router, dari router 3 menuju ke router 1 dan sampai ke PC 2. Kita coba ke PC 3. Dari server 1, gateway server 1 ke router 3, melewati router 2 sampai ke PC 3. Sekarang kita coba putus kabel dari router 3 ke router 1. Kita coba putus.
Lalu kita coba skenario yang tadi telah kita lakukan. Kita simulasikan lagi. Oke. Kita kirim dari PC1 menuju ke PC2. Tidak ada masalah karena tidak melewati router 3. Lalu PC1 ke PC3 juga tidak ada masalah karena tidak melewati router 3. Lalu PC1 ke server 1. Bisa kita lihat dia dari router 1 menuju ke router 2. Dia mencari jalur lain karena kabel di router 1 menuju router 3 telah diputus. Dia menuju ke router 3 dan diberikan ke server 1, dikembalikan lagi melalui jalur yang sama dan sampai kembali ke PC1. Kita coba PC3 ke server 1. Tidak ada masalah karena PC3 menuju ke server 1 langsung melalui router 2 ke router 3 dan sampai ke server 1. Sehingga tidak ada masalah. Sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.